Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, diselimuti oleh aura kuno, gas berwarna hijau pun mulai muncul dari pusat formasi batu. Pada awalnya, gas ini muncul seperti kabut. Namun dengan segera, gas itu membuat garis besar. Pada akhirnya, gas itu mengambil bentuk seseorang. Orang itu diciptakan oleh gas tersebut. Dengan demikian, penampilan orang itu tidak jelas dan tidak nyata. Selain itu, orang itu mulai mengental. Meskipun kecepatannya agak lambat, tapi Chu Feng dan yang lainnya bisa mengatakan bahwa itu adalah seorang pria. Meskipun pria ini tidak nyata dan hanya gambar, tapi dia masih menyebabkan mereka semua gemetar ketakutan. Pria ini terlalu kuat, karena ternyata aura dari era kuno sebenarnya dipancarkan oleh pria itu. Ketika dia melihat gambar pria itu, Sima Ying menjadi sangat ketakutan. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Miao Renlong, dan kemudian bertanya kepadanya. "Kakek Miao, siapa pria itu? Bisakah dia menjadi ahli dari era kuno?" tanya Sima Ying. "Itu mustahil. Era kuno adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak mungkin bagi orang-orang dari sana untuk dapat terus hidup sampai hari ini. Adapun pria ini, dia hanya untaian aura yang tersisa. Itu pasti bukan orang yang sebenarnya. Namun meskipun ini masalahnya, auranya masih sangat luar biasa. Aku bisa merasakan kekuatan kaisar bela diri darinya," jelas Miao Renlong. "Apa? Formasi ini sebenarnya diciptakan oleh ahli tingkat kaisar marsial? Mungkinkah leluhur desa penyegelan kuno adalah kaisar bela diri?" seru Sima Ying sambil mengalihkan pandangannya ke arah kepala desa Tua Ma. "Sejauh yang aku ketahui, meskipun pendiri desa kuno penyegelan sangat kuat, tapi dia bukanlah kaisar bela diri," ucap Miao Renlong sambil melihat kepala desa Tua Ma. Dia mampu mengatakan bahwa, formasi ini sangatlah kuat. Faktanya bahwa itu mampu mengandung aura yang begitu kuat, itu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Formasi ini kemungkinan besar bukan sesuatu yang dibuat oleh orang-orang dari desa kuno Siling. Karena itulah, dia juga ingin tahu persis siapa yang menciptakan formasi ini. Apa yang dikatakan Lord Miao benar. Pendiri Siling Ancient Village kami bukanlah kaisar bela diri. Adapun formasi ini, itu juga bukan sesuatu yang leluhur kita ciptakan. Formasi ini adalah sesuatu yang diterima leluhur kita dari seorang lelaki agung. Saat itu, leluhur kita berhasil bertemu dengan lelaki agung itu secara kebetulan. Lelaki agung itu menyukai leluhur kami, dan memutuskan untuk mengatur formasi ini untuk diberikan kepada leluhur kami sebagai hadiah, dan itu adalah hadiah untuk pendirian desa penyegelan kuno kami, kata kepala desa Tua Ma. "Orang yang hebat. Bolehkah aku tahu siapa orang besar itu?" Miao Renlong bertanya. "Itu karena aura ini benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya itu aura kaisar bela diri, tapi itu adalah aura kaisar bela diri yang sangat kuat. Dia ingin tahu persis siapa orang kuat ini. Aku percaya Tuan Miao pasti pernah mendengar tentang Kaisar Gong Wuming," kata kepala desa Tua Ma dengan senyum di wajahnya. "Apa? Kaisar Gong Wuming?" seru tetua Miao. Mendengar kata-kata itu, baik Miao Renlong maupun Sima Ying, keduanya hanya bisa tertegun. Ekspresi keheranan bahkan memenuhi wajah mereka. Siapa itu Kaisar Gong? Chu Feng yang tidak tahu siapa Kaisar Gong, ia pun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Teman kecil Chu Feng, kamu sebenarnya tidak tahu tentang Kaisar Gong?" Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong terkejut dan bertanya. "Junior ini sangat bodoh, dan tidak tahu tentang Kaisar Gong," kata Chu Feng dengan malu. Era Kaisar Gong adalah orang dari masa lalu yang panjang. Ini juga masuk akal bagi kamu untuk tidak pernah mendengar tentang dia, ucap tetua Miao Renlong sambil tertawa ringan. Kemudian setelah itu, dia melanjutkan. "Meskipun tidak ada banyak kaisar bela diri yang muncul di tanah suci bela diri setelah era kuno, tapi akan selalu ada kaisar bela diri di setiap era secara berturut-turut.
Setelah era kuno, ada 5 kaisar marsial yang sangat kuat yang muncul di tanah suci martialisme kita. Dari 5 kaisar marsial ini, mereka masing-masing adalah Kaisar Qi, Qi Huangnian sang kaisar binatang, Raja Naga Hitam, Kaisar Huang, Kaisar Gong Huang Fuzhou, Gong Wumin, dan Kaisar Qing, Qiang Xuantian. 5 kaisar bela diri ini bisa dikatakan telah memerintah era mereka masing-masing. Pada zaman mereka, mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi. Mereka mampu memerintah seluruh dunia, dan bahkan tanpa seorang pun yang berani menentang keinginan mereka. Dengan demikian, mereka berlima dikenal sebagai 5 kaisar, dan merupakan ahli sejati yang memerintah suatu zaman. Namun yang paling baru di antara mereka adalah Kaisar Qing, Qing Xuantian yang telah menyelamatkan tanah suci martialisme pada 10.000 tahun yang lalu. Kaisar Qing memiliki kemampuan yang tak terkalahkan, dan beliau juga sangat luar biasa. Menurut legenda, ia juga ditemani oleh 4 binatang buas mitologi. Lebih jauh lagi, masing-masing dari keempat binatang mitologi itu memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Mereka berempat benar-benar sangat menakutkan. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Qing benar-benar penguasa tanah suci martialisme. Bahkan kekuatan misterius dari era kuno seperti peri era kuno, dia saja bisa membuat mereka takut. Namun sebelum zaman Kaisar Qing, itu adalah era penguasa lain. Adapun tuan itu, dia adalah Kaisar Gong, Gong Wuming. Jika dibandingkan dengan yang lain, Kaisar Gong adalah yang paling misterius. Itu karena, segala sesuatu tentang dia adalah sebuah misteri. Namun kekuatannya adalah kebenaran yang absolut, dan sesuatu yang tak seorang pun bisa memandang rendah, ucap tetua Miao. Oh, jadi begitu. Junior ini berterima kasih kepada senior untuk penjelasannya, balas Chu Feng. Setelah mendengar penjelasan Miao Renlong, Chu Feng berbalik ke sosok yang sedang diringkas oleh formasi sekali lagi. Meskipun Chu Feng tidak terbiasa dengan apa yang disebut Kaisar Gong, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Kaisar Gong ini, Chu Feng merasakan penghormatan yang mendalam baginya hanya ketika berpikir bahwa, dia adalah seorang ahli yang sama terkenalnya dengan Qing Xuantian. Karena bagaimanapun juga, itu berarti bahwa dia adalah eksistensi yang telah berdiri di puncak tanah suci martialisme pada satu zaman. Dia adalah eksistensi yang tidak hanya ditakuti oleh 3 istana, 4 klan besar, 9 kekuatan, dan bahkan para peri kuno pun takut padanya. Meskipun desa kuno penyegelan sudah sangat tua, tapi sejauh yang aku ketahui, pendiri desa kuno penyegelanmu seharusnya tidak dilahirkan di era Kaisar Gong, dan seharusnya lahir di era Kaisar Qing. Jika kamu mengatakan bahwa formasi ini diciptakan oleh Kaisar Qing, mungkin itu akan masuk akal. Namun bagaimana mungkin itu bisa diciptakan oleh Kaisar Gong? Miao Renlong bertanya dengan sangat bingung. Apa yang dikatakan Lord Miao memang sangat benar. Leluhur desa kami memang hidup di era Kaisar Qing. Pada saat itu, Kaisar Gong telah lama mati. Namun meski begitu, lelaki agung yang leluhur kita temui telah menyatakan dirinya sebagai penerus Kaisar Gong. Lebih jauh lagi, menurut catatan yang ditulis oleh leluhur kita sendiri, orang besar ini memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lebih jauh lagi dalam catatannya, leluhur kita bahkan dengan sengaja meninggalkan kata-kata ini. Kemampuan leluhur tidak tertandingi. Sangat mungkin bahwa di tanah suci bela diri, leluhur ini adalah orang terkuat di samping Lord Emperor Qing, kata kepala desa Tuama. Apa, pengganti Kaisar Gong? Sebenarnya Kaisar Gong memiliki penerus. Mengapa aku tidak pernah mendengar orang seperti itu dalam catatan sejarah? Seru tetua Miao. Mendengar apa yang dikatakan kepala desa tua, Miao Renlong mulai merenung. Meskipun leluhur desa penyegelan kuno itu bukan siapa-siapa bila dibandingkan dengan Kaisar Qing, tapi bagaimanapun juga, ia hidup di era yang sama dengan Kaisar Qing. Karena itulah, dia seharusnya melihat kekuatan sejati Kaisar Qing. Selain itu, ada juga banyak individu yang kuat dan jenius luar biasa di era itu. Hanya saja, mereka semua dibayangi oleh kekuatan absolut Kaisar Qing.
Karena faktanya bahwa leluhur desa kuno penyegelan mampu mengevaluasi apa yang disebut sebagai pengganti Kaisar Gong sebagai yang kedua setelah Kaisar Qing, maka itu berarti bahwa orang itu benar-benar luar biasa. Namun orang seperti itu sebenarnya telah menyelinap melalui sejarah tanah suci martialism. Bahkan dapat dikatakan juga bahwa sejak Kaisar Gong mati, tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki penerus yang pernah terdaftar dalam catatan sejarah. Orang besar itu pernah mengatakan kepada leluhur kita untuk tidak memberi tahu siapapun tentang identitasnya. Dengan demikian, masalah ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang di desa penyegelan kuno yang tahu. Adapun orang untuk luar, mereka secara praktis tidak ada yang tahu tentang itu. Seperti yang terjadi, tidak ada yang bisa memastikan tentang identitas sebenarnya dari karakter agung itu. Namun meski begitu, kami dapat memastikan satu hal, yaitu bahwa orang agung itu memiliki kemampuan surgawi. Selain itu, mustahil baginya untuk menciptakan formasi sekuat ini, ucap Kepala Des. Tatapan tersenyum Kepala Desa juga dilemparkan ke arah formasi itu. Ini, sebagai tanggapan, Chu Feng, Miao Renlong, dan Sima Ying juga mengalihkan pandangan mereka ke arah formasi itu. Pada saat ini, mata mereka bertiga bersinar dengan kecerahan. Dan bahkan, mereka bahkan gemetar ketakutan. Itu karena sosok tersebut telah terbentuk di atas formasi itu. Sosok itu masih muda. Dia memiliki fitur yang halus, dan penampilan yang mengesankan. Meskipun dia hanya gambar yang terbentuk dari aura, tapi aura yang dia pancarkan ini memang sangat kuat. Auranya adalah aura paling menakutkan yang pernah dirasakan Chu Feng. Namun yang paling penting adalah, pada saat ini sosok itu sedang mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Penindasan yang ia tunjukkan sudah cukup untuk mencekik mereka, dan bahkan seseorang seperti Miao Renlong dibuat pucat olehnya. Itu dikarenakan orang ini terlalu kuat. Seolah-olah dia bisa menghilangkan Chu Feng dan yang lainnya dengan satu pikiran saja. Perasaan semacam ini, sebenarnya ada sedikit keakraban, pikir Chu Feng. Namun bila dibandingkan dengan Miao Renlong dan Sima Ying yang takut pada orang itu, tapi Chu Feng lebih seperti tercengang daripada takut. Itu karena, dia merasakan jejak keakraban dari citra pria yang tidak dikenal ini. Sensasi semacam ini benar-benar aneh, dan bahkan Chu Feng tidak dapat memahami masalah ini. Ini sudah jelas adalah pertama kalinya dia melihat orang ini. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa memiliki perasaan akrab seperti ini? Lebih jauh lagi, perasaan yang akrab ini sangat berbeda saat ketika dia melihat Su Mei dengan penampilannya yang disembunyikan oleh jubah hitam. Chu Feng tidak dapat menjelaskan sensasi yang dia rasakan, dan juga tidak tahu alasan di baliknya. Itu benar-benar sebuah misteri yang tak terduga. Siapa yang telah memanggilku? Tiba-tiba saja, pria itu berbicara. Nada suaranya sangat dingin, sombong, dan juga jauh. Itu seolah-olah dia adalah dewa dari atas yang mempertanyakan sekelompok manusia biasa, yang dia rasa berada di bawah dirinya. Melaporkan kepada senior, junior di sini adalah keturunan dari desa penyegelan kuno. Alasan aku memanggil senior hari ini adalah, itu dikarenakan harta penjaga desa kami, Gletser Siling, benda itu telah dicuri. Oleh karena itulah, junior berharap bahwa senior akan bersedia melepaskan kekuatannya yang luar biasa untuk mengaktifkan formasi, dan membantu junior menemukan keberadaan pencuri yang mencuri Gletser Siling kami. Junior berharap dapat mengambilnya sesegera mungkin, dan mencegah malapetaka terjadi, kata kepala desa tua Ma dengan sangat hormat dan rendah hati. Gletser Siling telah dicuri, dalam hal ini, kamu sudah menciptakan bencana. Pria itu mencibir dengan jijik. Kemudian dia pun berkata, sungguh, generasi penerus dari desa Es Siling lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Barang-barang yang kamu semua telah kehilangan di masa lalu adalah satu hal. Namun sekarang, bahkan Gletser penyegel kamu telah dicuri. Kamu benar-benar sampah. Enyahlah, aku tidak akan membantumu, ucap pria itu sambil melambaikan tangannya dengan sangat dingin dan kejam. Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong dan yang lainnya menjadi terpana. Mereka berdua terkejut dan bingung.
Terutama untuk Sima Ying, dia benar-benar terpana. Formasi macam apa ini? Ini benar-benar menghina tuannya dengan cara seperti itu. Terlepas dari seberapa kuatnya dia hanyalah seutas aura yang tersisa untuk mengaktifkan formasi. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi sombong seperti ini? Pikir Sima Ying. Memikirkan hal itu, Sima Ying menjadi marah. Dia menunjuk ke pria itu dan berteriak. Awasi kata-katamu. Kami belum datang ke sini untuk meminta dari kamu. Teriak Sima Ying. Dari mana gadis sialan ini berasal? Kamu benar-benar berani berbicara kepada aku dengan cara seperti itu. Ucap pria itu. Benar saja, meskipun orang ini hanyalah seutas aura, tapi dia bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Pandangannya tiba-tiba berubah dingin, dan suhu di dalam ruangan langsung telah menurun dengan cepat. Dalam sekejap, musim berubah dari musim semi ke musim dingin. Namun yang paling penting adalah, niat membunuh yang tak terbatas dan ganas menyapu Sima Ying dengan kecepatan yang menakutkan. Senior, tolong tenanglah, ucap tetua Miao. Melihat situasinya menjadi buruk, Miao Renlong segera menarik Sima Ying di belakangnya. Lebih jauh lagi, hanya dengan satu pikiran saja, dia menciptakan penghalang pertahanan emas yang terang dan menyilaukan di depannya, dan kemudian menghentikan niat membunuh yang menyerangnya. Puncak setengah kaisar bela diri berani sekali bertindak sombong di hadapanku. Jangsenkan tuanku, bahkan jika itu aku yang dulu, aku juga bisa sepenuhnya menekanmu dengan satu tangan saja, ucap pria itu. Melihat niat membunuhnya telah diblokir, pria itu menunjukkan ekspresi yang sangat tidak senang. Namun pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa meskipun pria ini memiliki aura yang sangat menakutkan, kekuatannya yang sebenarnya tidak sekuat itu. Paling-paling, dia hanya akan setara dengan Miao Renlong. Namun meskipun ini masalahnya, Chu Feng tidak berani meremehkannya. Karena bagaimanapun juga, dia hanyalah seutas aura yang tertinggal untuk mengaktifkan formasi itu. Setiap kali formasi diaktifkan, maka kekuatannya akan terus melemah. Menurut Kepala Desa Tua Ma, formasi ini sebelumnya telah diaktifkan beberapa kali. Dengan kata lain, untaian aura ini telah melemah beberapa kali hingga sekarang. Kalau tidak, itu mungkin benar-benar seperti yang dia katakan. Yaitu dia mampu menekan Miao Renlong dengan satu tangan. Kekuatan yang dia miliki sejak saat itu, pastinya sama menakutkannya dengan auranya yang mengesankan saat ini. Namun jika dibandingkan dengan untaian aura ini, Chu Feng lebih tertarik pada tuannya. Seberapa kuatkah tuannya akan saat itu? Lebih jauh lagi, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Kaisar Gong? Kekuatan seperti apa yang dimiliki King Xuantian? Seberapa kuatkah para penguasa yang telah memerintah suatu zaman? Pikir Chu Feng. Senior, junior ini pasti tidak bermaksud menyinggungmu. Hanya saja, bukan saja Han Helai mencuri harta Siling Ancient Village, tapi dia juga seorang pembunuh dan penjahat yang tak termaafkan. Dia sudah membunuh terlalu banyak orang untuk dihitung. Selain itu, banyak dari mereka yang dia bunuh adalah orang-orang yang mempercayainya, dan juga orang-orang yang memperlakukannya sebagai teman. Gadis ini di sini bernama Sima Ying. Orang tuanya, kakeknya, kerabat terdekatnya, semuanya dibunuh oleh Han Helai itu. Saat ini, Han Helai itu masih keluar dan belum tertangkap. Adapun kamu adalah satu-satunya orang yang mampu menemukan keberadaan Han Helai itu. Ying Er telah secara tidak sengaja menyinggung kamu, karena dia ingin membalaskan dendam kerabatnya. Aku harap kamu tidak akan tersinggung olehnya. Miao Renlong menurunkan nadanya, dan berbicara dengan nada yang sopan kepada senior. Miao Renlong itu cukup cerdas. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan dengan orang semacam ini. Karena bagaimanapun, dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari orang itu. Ucap si ratu yang memuji tindakan Miao Renlong. Miao senior memang luar biasa. Dia tahu kapan harus tunduk, dan kapan harus berdiri tegak. Dia bukan seseorang yang tidak mampu menurunkan dirinya karena status yang dia miliki. Mentalitasnya juga layak untuk ditiru, balas Chu Feng yang juga memuji tindakan Miao Renlong. Senior, masalah ini benar-benar sangat penting.
Karena itulah, junior ini akhirnya mengganggu kamu. Aku berharap bahwa senior akan bersedia membantu junior. Di sisi lain, desa penyegelan kuno kami mungkin akan runtuh sejak saat ini. Senior, junior ini memohon padamu, ucap kepala desa. Tepat pada saat ini, kepala desa tua Ma berlutut di tanah dan mulai bersujud untuk mengemis dengan tulus. Dibandingkan dengan Miao Renlong dan Sima Ying, dia bahkan lebih berharap menerima bantuan dari formasi ini. Karena bagaimanapun, masalah ini menyangkut masa depan desa kuno Siling mereka. Hahaha. Pada saat ini, seutas aura itu tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya sangat menghina, dan bahkan ada ejekan yang terkandung di dalamnya. Tawa semacam ini menyebabkan Chu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening mereka. Mereka benar-benar tercengang. Mereka semua merasa bahwa mustahil bagi pria ini untuk membantu mereka. Sejujurnya Xia, aku benar-benar mengasihani kalian semua. Namun sebelum itu, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada kamu. Tiba-tiba saja, pria itu mengatakan kata-kata itu. Senior, tolong katakan saja, balas kepala desa tua Ma, Miao Renlong, dan Chu Feng secara berbarengan. Mereka semua berharap untaian aura ini dapat membantu mereka, dan bahkan jika harapan yang mereka miliki sangat tidak pasti. Jika ada 4 orang asing yang muncul di hadapan kamu, jelaskan pengalaman mereka yang menyedihkan kepada kamu, dan kemudian meminta bantuan kamu, apakah kamu semua akan membantu orang-orang itu? Tanya sosok itu. Jika apa yang mereka katakan adalah kebenaran dan itu adalah sesuatu yang bisa aku bantu, maka aku pasti akan membantu, kata Miao Renlong. Aku juga Sam. Kepala desa tua Ma mengangguk setuju. Sesuatu yang bisa kamu bantu, hahaha, bagaimana jika bantuan yang mereka minta akan merenggut nyawamu? Pria itu bertanya dengan tawa. Apa? Hidup kita? Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong dan kepala desa tua Ma tertegun. Meskipun mereka tidak menunjukkan kejutan mereka terlalu jelas, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa pertanyaan ini telah membingungkan mereka. Dan bahkan sangat sulit bagi siapapun untuk hidup. Sangat sedikit orang yang menyerahkan hidup mereka, dan bahkan untuk orang yang mereka cintai. Adapun menyerahkan hidup mereka untuk orang asing, itu sangatlah tidak mungkin. Tiba-tiba saja, Chu Feng segera bertanya. Senior, mungkinkah kamu tidak dapat mengaktifkan formasi lagi? Apakah mungkin jika kamu ingin menggunakannya lagi, kamu akan mati? Mungkinkah itu alasan kamu menolak untuk membantu kami? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata Miao Renlong, kepala desa tua Ma, dan Sima Ying bersinar ketika mereka tiba-tiba menyadari hal itu. Awalnya, mereka semua mengira bahwa pria ini telah mengajukan pertanyaan itu untuk dengan sengaja mempersulit mereka. Namun setelah Chu Feng mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, mereka semua tiba-tiba menyadarinya. Untuk sebuah formasi, mungkin beberapa bisa ada untuk selamanya. Sedangkan untuk yang lain mungkin hanya bisa digunakan beberapa kali saja. Formasi ini diaktifkan oleh seutas aura. Pada setiap aktivasinya, aura ini akan menjadi lebih lemah. Pasti akan ada suatu hari ketika aura benar-benar habis, dan pada saat itu terjadi, maka formasi itu juga akan menghilang. Seperti yang terlihat sekarang, formasi ini pastilah jenis yang hanya bisa digunakan beberapa kali lagi. Kalau tidak, itu tidak akan memberikan segala macam alasan untuk menolak membantu mereka. Lagi pula, masalah ini berkaitan dengan kehidupannya. Hahaha, 2 lelaki tua yang telah hidup begitu lama, sebenarnya otak kalian tidak secerah anak nakal ini. Wah, apa yang kamu katakan itu memang benar. Saat itu, tuanku menyuruhku tinggal di sini untuk membantu orang-orang di desa kuno Siling. Namun sayangnya, kekuatan yang dia berikan padaku sangatlah terbatas. Bertahun-tahun yang lalu, demi membantu sekelompok sampah ini dari desa kuno Siling, aku menghabiskan banyak kekuatanku. Dan untuk saat ini, hanya sejumlah kecil kekuatan yang diberikan tuanku kepada aku. Jika aku mengaktifkan formasi lagi, mungkin aku akan mati. Pada saat itu, aku sudah tidak akan lagi berada di dunia ini.
Meskipun aku hanya seutas aura, dan meskipun aku telah tinggal di sini selama lebih dari 10.000 tahun, meskipun itu sangat sepi dan menyedihkan, meskipun hidupku adalah neraka yang hidup, tapi setelah berpikir bahwa aku benar-benar akan mati, aku benar-benar enggan untuk melakukannya. Mungkin aku juga akan mengatakan ini padamu. Aku telah mendengar komentar terkenal, yaitu kehidupan yang lebih buruk akan jauh lebih baik daripada kematian yang baik. Dan untuk saat ini, aku dapat dikatakan telah sepenuhnya memahami makna di balik ucapan itu. Meskipun hidupku sangat pahit, meskipun hidup ini sangat menyedihkan, tapi itu jauh lebih baik hidup daripada mati. Meninggal dengan kematian yang benar-benar lebih rendah, itu lebih baik daripada menjalani kehidupan yang buruk, kata pria itu dengan tawa pahit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.